Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cerita hikmah? Semoga sehat dalam taat dan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat cerita hikmah, perlunya kita mendengar cerita-cerita ulama dan salafus soleh adalah agar menjadi santapan ruhani bagi hati kita, karena ruhani kita memerlukan makan, sebagaimana jasad memerlukan makan. Selain hati kita merasakan kenyamanan dan ketenangan, mendengar cerita-cerita ulama terdahulu, apalagi yang memiliki karomah, akan menebalkan iman atau rasa kepercayaan bahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam kesempatan kali ini, cerita hikmah akan membacakan buah karya tulisan tangan dari situs redaksi. Sosok guru mulia, Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, adalah seorang ulama yang selalu memberikan kasih sayang kepada siapa saja. Dikenal sosok yang lembut, sehari-hari Habib Munzir selalu berdakwah melalui berbagai majelis yang terus mengumandangkan sholawat, khususnya majelis Rasulullah. Habib Munzir berdakwah sampai pelosok kampung Papua. Banyak karomah dan keistimewaan yang dimiliki Habib Munzir. Tulisan ini akan mengupas 9 karomah Habib Munzir, yang sangat tepat menjadi refleksi semua umat Islam dalam menjalani hidup sehari-hari. Pertama, Al-Habib Munzir Al-Musawa tidak memiliki rumah. Seseorang pernah bertanya kepada Habib Munzir, "Wahai Habib, bukankah Rasulullah juga punya rumah walau sederhana?" Habib Munzir tertegun dan menangis. Beliau berkata, "Iya betul, tapi kan Rasulullah juga tidak beli tanah. Beliau diberi tanah oleh kaum Ansar, lalu bersama-sama membangun rumah. Saya takut dipertanyakan Allah, nanti kalau ada orang Muslim yang masih berumahkan koran di pinggir jalan, atau digusur-gusur, sedangkan bumi menyaksikan saya tenang-tenang di rumah saya." Kedua, perjumpaan Al-Habib Munzir dengan Wali Besar Tarim. Seorang Wali Besar Tarim, salah satu guru Al-Habib Umar bin Hafiz, yang bernama Al-Habib Abdul Qadir Al-Masyhur, saat Al-Habib Munzir datang menjumpainya, maka Al-Habib Abdul Qadir Al-Masyhur, yang ketika itu usianya sudah tua renta, langsung menangis dan berkata, "Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka Al-Habib Munzir berkata, "Saya Munzir, nama saya bukan Muhammad." Lalu, Al-Habib Abdul Qadir Al-Masyhur berkata, engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka Al-Habib Munzir diam. Kemudian, saat Al-Habib Umar bin Hafiz datang, maka segera Al-Habib Abdul Qadir Al-Masyhur berkata, "Wahai Umar, inilah Maula Jawa, yang artinya Tuan Penguasa Pulau Jawa." Al-Habib Umar bin Hafiz pun hanya tersenyum mendengarnya. Ketiga, kesaksian seorang ibu dari Australia, jamaah majelis Rasulullah. Kita saksikan, kemanapun Al-Habib Munzir pergi, pasti disambut tangis umat dan cinta. Bahkan sampai ke pedalaman Papua, ongkos sendiri, masuk ke daerah yang sudah ratusan tahun, belum dijamah para dai, ratusan orang yang sudah masuk Islam di tangan Al-Habib Munzir, banyak yang bermimpi Rasulullah, karena selalu hadir di majelisnya. Dikisahkan, bahwa ada seorang ibu-ibu dari Australia, yang selalu mimpi jumpa Rasulullah. Ia sudah bayat dengan banyak thariqah, dan 10 tahun ia tak lagi bisa melihat Rasulullah. Entah kenapa, namun, ketika ia hadir di majelis Al-Habib Munzir, tepatnya yaitu saat majelis Rasulullah digelar di Masjid Al-Munawwar, ia kini bisa melihat lagi Rasulullah. Maka si ibu itu berkata, "Sungguh, Habib yang satu ini adalah Syekh Futuhku, dia membuka hijabku, tanpa ia mengenalku, dia benar-benar dicintai oleh Rasulullah." Lalu, kabar tersebut disampaikan kepada Al-Habib Munzir, dan beliau hanya menunduk malu. Keempat, Al-Habib Munzir saat diminta mendoakan Al-Habib Umar Maulakela. Ketika banyak orang yang meminta, supaya Al-Habib Umar Maulakela didoakan agar sembuh dari sakitnya, maka beliau Al-Habib Munzir dengan tenang menjawab, "Al-Habib Novel bin Jindan yang akan wafat, dan Al-Habib Umar Maulakela masih panjang usianya." Benar saja, keesokan harinya Al-Habib Novel bin Jindan wafat, dan Al-Habib Umar Maulakela sembuh dan keluar dari opname. Kelima, Al-Habib Munzir saat diminta mendoakan Al-Habib Anis Al-Habsyi. Ketika Al-Habib Anis Al-Habsyi Solo sakit keras, dan dalam keadaan kritis, orang-orang mendesak Al-Habib Munzir untuk menyambangi dan mendoakan Al-Habib Anis,
maka beliau berkata pada orang-orang dekatnya, bahwa Al-Habib Anis akan sembuh, dan keluar dari opname. Insya Allah, kira-kira masih sebulan lagi usia beliau. Betul saja, Al-Habib Anis sembuh, dan sebulan kemudian wafat. Keenam, kejadian hendak meletusnya Gunung Papandayan. Ketika Gunung Papandayan bergolak, dan sudah dinaikkan posisinya dari siaga 1 menjadi awas, maka Al-Habib Munzir dengan santai berangkat ke sana. Sesampainya ke ujung kawah, Al-Habib Munzir berdoa, dan melemparkan jubahnya ke kawah. Sesaat kemudian, kawah itu reda hingga kini. Kejadian ini sudah bertahun-tahun yang lalu dan dokumentasinya disimpan di markas Majelis Rasulullah. Namun beliau Al-Habib Munzir melarang untuk disebarkan. Ketujuh, kisah sang dukun Beji Depok. Ketika Al-Habib Munzir masuk ke wilayah Beji Depok, yang terkenal dengan sihir dan para dukun jahatnya, malam itu Al-Habib Munzir mengadakan acara Maulid Nabi. Keesokan harinya, seorang dukun mendatangi panitia acara tersebut dan berkata, "Saya ingin jumpa dengan Tuan Guru, yang semalam buat maulid di sini." Orang-orang yang melihat dan mendengarnya menjadi kaget, karena dia terkenal dukun jahat, dan tak pernah sholat, serta tak mau dekat dengan ulama. Ia juga sangat ditakuti. Ketika ditanya kenapa, dukun itu menjawab, "Saya mempunyai 4 jin khodam, semalam mereka lenyap, lalu subuh tadi saya lihat mereka yaitu para jin khodam itu, sudah pakai baju putih pakai sorban dan sudah masuk Islam. Ketika saya tanya kenapa kalian masuk Islam dan jadi seperti ini, maka jin-jinku menjawab, 'Apakah juragan tidak tahu, semalam ada Kanjeng Rasulullah hadir di acara Al-Habib Munzir, kami masuk Islam karenanya.' Pada saat bersamaan, seorang dukun di Beji Depok, yang mempunyai 2 ekor macan jadi-jadian, yang dipergunakan untuk menjaga rumahnya, malam itu, macan jadi-jadiannya hilang, kemudian ia mencarinya. Ia menemukan kedua macan jadi-jadiannya itu, sedang duduk bersimpuh di depan pintu masjid, mendengarkan ceramah Al-Habib Munzir. Kedelapan, gangguan jahat menyerang murid-murid Al-Habib Munzir. Saat berapa murid Al-Habib Munzir berangkat ke Kuningan, Jawa Barat, daerah yang terkenal ahli santet dan jago sihirnya, maka Al-Habib Munzir menepuk bahu muridnya dan berkata, "Ma Nabi, berangkatlah, Rasulullah bersama kalian." Maka saat mereka membaca maulid, tiba-tiba terjadi angin ribut yang mengguncang rumah itu dengan dahsyat, lalu mereka meminta kepada Allah perlindungan, dan teringat Al-Habib Munzir dalam hatinya. Tiba-tiba angin ribut tersebut reda, dan mereka semua mencium aroma minyak wangi yang biasa dipakai Al-Habib Munzir yang seakan lewat di hadapan mereka. Dan terdengar pula ledakan bola-bola api di luar rumah, yang tak bisa masuk ke rumah itu. Ketika mereka pulang, dan diceritakan semua kejadian tersebut kepada Al-Habib Munzir, beliau hanya senyum dan menunduk malu. Kesembilan, saat Al-Habib Munzir berdakwah di Bali. Saat Al-Habib Munzir berkunjung ke Bali, dan hendak menginap di salah satu hotel, berkatalah muslimin di sana, "Habib, semua hotel penuh, kami tempatkan Habib di tempat yang dekat dengan kediaman Raja Leak." Raja Leak yaitu Raja Dukun Leak di Bali. Maka Al-Habib Munzir membalasnya, dengan senyuman pertanda setuju. Keesokan harinya, Raja Leak itu, yang terkenal sangat jarang keluar dari dalam rumahnya, siang itu dia keluar dari sarangnya seraya berkata, "Saya mencium wangi raja dari Pulau Jawa yang ada di sekitar sini semalam." Itulah sosok Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Sosok Habib yang selalu menebarkan kasih sayang, berdakwah selalu diiringi wanginya Majelis Rasulullah. Semua santrinya selalu mengenangnya sebagai spirit mengikuti amalia Habib Munzir dalam berdakwah. Karomah-karomahnya sebenarnya sangat banyak. 9 karomah yang terekam ini sama sekali tak seberapa dibandingkan fakta karomahnya yang disaksikan para santri dan pecintanya. Baiklah cerita hikmah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.